Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Dan salam Buddhaya. sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang berada di dalam ruangan ini. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Surabaya Kuta Gede nomor 1 ikut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Anton Kristanto. Ditinggal kematian orang yang sudah setiap saat berkumpul, puluhan tahun berkumpul, tidak gampang, tidak mudah untuk melupakan dan merelakan. Seseorang yang sudah berkumpul sekian puluh tahun, cenderung pikiran kita, batin kita untuk melekat kepadanya. Namun sudah menjadi hukum alam, hukum semesta, siapapun yang pernah lahir pasti akan mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, itulah proses alami dan kudrati, tanpa kecuali akan mengikuti hukum alam tersebut. Agar keluarga yang ditinggalkan tidak larut dalam kesedihan, segeralah bisa menerima, merelakan, mengikhlaskan. Almarhum harus tunduk pada hukum ketidakkekalan, yaitu kematian yang berlaku kepada siapapun. Di saat-saat akhir bersama beliau jenazahnya, keluarga mengundang tim doa dan menghiasi bermacam-macam, mengadakan sarana-sarana yang sekiranya bisa membantu arwah beliau untuk berbahagia di alam sana. Ketika beliau hidup, saya yakin anak-anak beliau, putra-putri beliau telah menunjukkan rasa bakti kepada beliau. Di saat meninggal ini, saya yakin juga mengharapkan arwah beliau untuk telah di alam bahagia. Ada satu cerita riwayat dalam kehidupan Sang Buddha, seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya mengharapkan arwah ayahnya untuk telah di alam surga bahagia. Sudah menjadi tujuan dan setiap orang hidup bahagia, sejahtera, panjang umur kalau mati masuk surga. Sebagai anak yang berbakti, anak ini bertemu dengan Sang Buddha. Sang Buddha, ayah saya baru saja meninggal. Mohon dengan bantuan Sang Buddha, dengan kekuatan apa Sang Buddha, agar arwah ayahku bisa terlahir, bisa masuk surga. Kemudian oleh Sang Buddha, pemuda ini dibawa ke sebuah kolam sambil suruh membawa minyak dan batu. Setelah ketemu minyak kolam dan sambil membawa minyak dan batu, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melemparkan batu tadi ke kolam dan menuang minyak yang dibawanya tadi ke kolam. Apa yang terjadi? Batu dilempar ke kolam, batunya tenggelam, minyak yang dituang di kolam, minyaknya terapung. Setelah melihat batu tenggelam dan minyak terapung, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk mengundang rohaniwan-rohaniwan dari berbagai penjuru, tim-tim doa atau pemuka-pemuka agama untuk datang ke kolam tersebut untuk memanjatkan doa agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa tenggelam. Kemudian atas perintah tersebut pemuda ini mengatakan, sekalipun didoakan dengan cara agama apapun Sang Buddha, rasanya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena sudah menjadi hukum alam, sesuatu yang berat akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan akan terapung di permukaan air. Kemudian Sang Buddha menjelaskan, demikian pula pemuda, kalau sekiranya orang tuamu di masa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan berat, perbuatan-perbuatan jahat, akan menenggelamkan di alam-alam bawah, alam-alam rendah. Kalau sekiranya orang tuamu melakukan perbuatan-perbuatan ringan, perbuatan-perbuatan baik, akan mengangkatnya ke alam-alam atas. Secara pasti orang tua yang baru saja meninggal saat ini berada di alam atas atau alam bawah. Kita tidak tahu secara pasti. Kalau seandainya telah di alam bawah, alam penderitaan, sudah menjadi kewajiban bagi anaknya untuk mati-matian berjuang untuk mengangkatnya di alam atas, alam surga. Apakah ada caranya? Kalau ada, seperti apa dan bagaimana?
Bisa ilustrasi batu yang tenggelam tadi bisa kita pakai. Bagaimana batu yang berat bisa berada di permukaan air? Bisa, yaitu ditaruh perahu atau kapal. Itu otomatis batu tadi yang berat tadi berada di permukaan air. Demikian pula pembawaan doa-doa dalam rangka membuat kita perahu-perahu dan kapal-kapal yang akan mengangkat orang tua kita seandainya telah di alam bawah. Yakinlah kebajikan beliau pasti akan memadai, dan kita dalam doa tadi kita memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Di dalam janjinya beliau mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, dan orang tersebut mempunyai kebaikan-kebaikan, maka akan kuangkat dan kutaruh di alam surga suciku. Di samping doa sebagai tanda bakti dan hormat kepada beliau yang telah tiada, dari pihak keluarga di samping peti jenazah menyiapkan rumah-rumahan. Kita bisa lihat rumah itu sangat bagus, ya. Itu sebuah doa dan sebuah harapan dari keluarga kepada beliau agar mempunyai fasilitas kehidupan yang megah dan mewah di alam sana. Apakah bisa? Apakah akan menjadi kenyataan? Untuk menjawab ini ada sebuah cerita Buddhis bisa kita pakai, ya. Di masa kehidupan Sang Buddha ada seorang biku yang mempunyai kemampuan pergi ke alam surga. Di alam surga dia mendapati rumah megah mewah yang masih kosong belum berpenghuni. Karena penasaran, biku ini turun ke dunia bertanya kepada Sang Buddha, Sang Buddha, ketika saya datang ke surga mendapati rumah megah mewah belum berpenghuni, itu milik siapa? Kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa rumah megah mewah di alam surga itu adalah milik seseorang yang di dunia melakukan kebajikan-kebajikan. Sekalipun belum meninggal, kebajikan, pahala kebaikan sudah tercipta di alam bahagia, alam surga. Semoga Bapak Ibu harapan keluarga sepeninggalan ini almarhum bisa menempati alam bahagia dengan kebaikan-kebaikan yang ditanam beliau benar-benar menjadi kenyataan. Di samping doa dan harapan, rumah-rumah itu sebagai simbol ketidakmelekatan, agar beliau setelah meninggal itu tidak melekati apa yang pernah dipunyai di dunia ini. Seseorang yang masih melekati apa yang dipunyai di dunia akan menderita telah di alam-alam yang tidak menguntungkan. Dan juga membawa pesan rumah-rumah ini bagi keluarga yang ditinggalkan. Kita menghormati, kita diperlihatkan rumah-rumahan agar keluarga yang ditinggalkan selalu menghormati warisan dari orang tua. Jangan sepeninggal orang tua, warisan karya orang tua berpikir untuk menjual, tapi kembangkanlah itu karya jerih payah dari orang tua yang harus dikembangkan, yang harus diwarisi oleh anak dan cucunya. Semoga dengan kekuatan doa, dengan kekuatan tradisi yang bisa dimaknai dengan agama ini dan rasa bakti, kita lihat juga di peti jenazah dihiasi dengan aneka macam bunga-bunga sebagai simbol saya tetap menjalin ikatan emosional dengan beliau. Semoga dengan perhatian dari keluarga, arwah almarhum akan berbahagia di alam berikutnya, dan keluarga sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Ditinggal kematian seorang ayah, ditinggal kematian seorang suami, bukan saja terjadi dalam keluarga saat ini, yang lalu yang akan datang pun satu persatu anggota keluarga kita meninggal karena kematian. Selamat jalan almarhum, jalan yang kau lalui lapang dan terang, dan keluarga yang ditinggalkan segera melerakan dan mengikhlaskan kepergianmu. Sadu, sadu, sadu.